Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Video kali ini saya akan bincang-bincang, berbicara ataupun menanggapi yang menurut pencaharian saya dalam menelusuri tentang pergolakan pemikiran dalam Islam, khususnya bagi Asy'ariyah dan Salafi yang digelari Wahabi. Kali ini saya akan menyoroti seorang ustadz yang cukup fokus ya untuk membendung gerakan Salafi yang digelari Wahabi, dan usaha beliau untuk mempertahankan tradisi-tradisi pemahaman agama di kalangan internal beliau, yaitu Ustadz Abdullah Al-Jirani. Beliau termasuk ya, kalau melihat karakternya, orangnya cukup sopan ya, lembut, rendah hati, meskipun agak nyelekit di hati. Kali ini saya akan menyoroti video beliau tentang pembicaraannya dalam memahami hadis Allah tertawa. Di dalam video tersebut beliau mencoba untuk, ya sudah menjadi tradisi di kalangan Asy'ariyah, yaitu dengan segala macam metode mereka dalam memahami sifat-sifat Allah, yaitu mentakwil sifat Allah tertawa dengan menggunakan pemahaman-pemahaman salaf menurut di kalangan mereka sendiri, yaitu salaf dalam dunia Asy'ariyah. Ya, bisa dikatakan adalah Imam Al-Baqillani, kemudian Imam Fakhruddin Razi, bisa saja Ibnu Arabi, yaitu ulama-ulama salaf di internal Asy'ariyah, salaf ahlul kalam. Meskipun sebenarnya jika berbicara tentang salaf itu sebenarnya yang merujuk kepada sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu cara beragamanya ya, standarisasinya. Karena mereka itu yang cocok, yang digelari jamaah mayoritas. Nah, bagaimana orang-orang yang mengikuti mereka itulah yang memang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, bermuamalah, dan berakhlak, mereka itulah yang pantas untuk menjadi cerminan standarisasi bagaimana orang itu bisa dikatakan ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan bacakan sebuah artikel berkaitan sifat Allah tertawa. Bagaimana penjelasan tentang sifat-sifat Allah ini akan dijelaskan oleh seorang ulama salaf yang otentik ya. Beliau ini hidup sebelum ada Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu Ibnu Khuzaimah. Beliau ini terkenal ahli fikih, kemudian bermadzhab Syafi'i. Ibnu Khuzaimah ini bermazhab Syafi'i, dan yang paling mempertahankan, membela, menetapkan
sifat-sifat Allah. Seorang ahlu sunnah wal jamaah, ahli hadis, dan beliau ini termasuk muridnya Ishaq bin Rahuyah, dan juga berguru pada Imam Abu Yaqub al-Buwaiti, murid langsung dari Imam Syafi'i. Beliau seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ta'wil, mirip dengan pendekatan Imam Ahmad bin Hambal dan ulama salaf. Ia menolak tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk, tetapi juga menolak takwil berlebihan. Berikut adalah artikel tentang sifat Allah. Tertawa ad-dohik. Tertawa ad-dohik merupakan satu sifat di antara sifat fi'liyah khabariyah Allah Azza wa Jalla yang ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubullahu alal qatili fayus tashhadu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, sedangkan kedua-duanya akhirnya masuk surga. Orang yang satu berperang di jalan Allah, lantas ia terbunuh di tangan laki-laki kedua. Kemudian Allah menerima taubat si pembunuh karena masuk Islam. Lalu si pembunuh tadi akhirnya juga mati syahid di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2826, Muslim nomor 1890, An-Nasa'i nomor 3165, dan yang lainnya. Nah, ini berkaitan, ini kisah seperti, kalau kita menggambarkan seperti kisah Hamzah radhiyallahu anhu yang dibunuh oleh Wasi yang ditombak. Ketika itu Wasi seorang musyrikin kemudian membunuh Hamzah yang mukmin di dalam medan perperangan Uhud. Kemudian Wasi masuk Islam dan mati di jalan Allah ketika memberantas orang-orang yang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab. Kemudian An Abdillah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang keluar darinya dan penduduk surga yang paling akhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Lalu ia mendatangi surga dan terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Ia pun kembali dan berkata, wahai Rabb, aku mendapatnya sudah penuh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Lalu ia mendatangi surga dan terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Ia pun kembali dan berkata, wahai Rabb, aku mendapatinya sudah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya bagimu semisal dunia dan 10 kali lipatnya, atau sesungguhnya bagimu 10 kali lipat semisal dunia. Laki-laki itu berkata, apakah engkau mengolok-ngolokku atau menertawakanku? Padahal engkau adalah Al-Malik, Raja. Ibnu Mas'ud berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Ia berkata, oleh karena itu dikatakan itu adalah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6571 dan Muslim nomor 186. Kemudian An-Nu'aim bin Hammar anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyush syuhada'i afdal qala alladzina
iyul khawfis soffa yalfitun wujuhahum hatta yuqatalu ulaika yang tolikuna fil ghurafil ula minal jannah wa yadhaku ilaihim rabbuhum wa idha dhahika rabbuka ila abdin fid dunya fala hisaba alaih. Dari Nuaim bin Hammar, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, syuhada apa yang paling utama? Beliau SAW bersabda, orang yang apabila masuk di barisan perang atau jihad, maka mereka akan memfokuskan wajah-wajah mereka hingga terbunuh. Mereka itulah orang-orang yang pergi menempati kamar-kamar di surga yang tinggi. Rob mereka tertawa kepada mereka. Dan apabila Robmu tertawa kepada seorang hamba di dunia, maka ia kelak tidak akan dihisab. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan yang lainnya. Para ulama menetapkan sifat tertawa sebagaimana zahirnya tanpa menafikannya, mentakwilnya, atau mentahrifnya, atau menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Tentang masalah ini Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang wafat 311 Hijriah berkata, bab penyebutan tentang penetapan sifat tertawanya Rob kita Azza wa Jalla, yaitu dilakukan tanpa sifat yang mensifatkan tertawanya Azza wa Jalla, tanpa menyerupakan tertawanya dengan tertawa makhluk-makhluknya. Akan tapi kita mengimani bahwa Allah tertawa sebagaimana yang diberitahukan Nabi SAW. Dan kami diam tak berkomentar tentang sifat tertawanya Azza wa Jalla, karena Allah memang tidak memberitahukan kepada kami tentang kaifiyah sifat tertawanya. Kami hajarlah mengatakan apa-apa yang dikatakan Nabi SAW, membenarkannya dengan hati-hati kami, serta diam terhadap apa-apa yang tidak dijelaskan kepada kami di antara hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah dengan ilmunya. At-Tauhid Juz 2 halaman 563. Kemudian Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah yang wafat 360 Hijriah berkata, beriman bahwa Allah Azza wa Jalla tertawa. Muhammad bin Al-Husain rahimahullah berkata, ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kalian semuanya kepada petunjuknya, baik perkataan maupun perbuatan, bahwasanya orang-orang yang menetapi kebenaran ahlul haq mensifati Allah Azza wa Jalla dengan apa saja yang ia sifatnya dari dirinya Azza wa Jalla tersebut, dengan apa saja yang disifatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan apa saja yang disifatkan para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah mazhab para ulama yang mengikuti petunjuk dan tidak mengadakan bid'ah. Tidak boleh dikatakan tentangnya bagaimana sifat Allah itu, akan tetapi mesti tunduk padanya dan mengimaninya bahwasanya Allah Azza wa Jalla tertawa. Demikianlah yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang tidak terpuji keadaannya menurut al-haq asy-syari'iyah halaman 277. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat 204 Hijriah pun menetapkan sifat ini dengan perkataannya, dan bahwasanya Allah tertawa terhadap hambanya yang mukmin berdasarkan sabda Nabi SAW tentang orang yang terbunuh di jalan Allah. Sesungguhnya ia menjumpai Allah sedangkan Allah tertawa kepadanya. Tabaqatul Hanabilah oleh Ibnu Abi Ya'la, Juz 1 halaman 284. Demikianlah penjelasan-penjelasan ulama-ulama
sebelum datangnya Abu Hasan al-Asy'ari berkaitan sifat Allah, yaitu ad-dhahik, tertawa. Bagaimana penjelasan salaf yang murni ini membawa kedamaian dan ketenangan tersendiri bagi kalangan orang-orang yang ingin mencari sebuah kebenaran di dalam memahami sifat-sifat Allah, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Bagaimana menyikapi sifat-sifat Allah, yaitu dengan cara satu, isbat, menetapkan sifat Allah sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, tanpa takyif, menanyakan bagaimana hakikatnya. Kemudian 5, tanpa tamsil atau tasbih, menyerupakan dengan makhluk. Yang keempat, menolak tafwid, menyerahkan makna tanpa memahaminya. Kemudian kelima, kritik terhadap ilmu kalam dan takwil berlebihan, tanpa mentakwil juga ini. Demikianlah metode Ibnu Taimiyah dalam memahami sifat-sifat Allah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.